obesitas itu merupakan masalah negara-negara maju sebenarnya. Dan juga kita juga third world country juga telah mulai memasuki masalah pada obesitas. Pada Amerika 50% lebih itu orang obesitas. Kita masih angka kecil. Tapi nanti kita akan ada kecenderungan seperti itu. Kenapa sih obesitas? Saya jelasin dulu kenapa obesitas itu jadi masalah. Karena dia itu adalah faktor risiko dari banyak penyakit. Salah satunya pengapuran. Selain itu cuma nyiksa, nggak membunuh. Tapi dia juga bisa bikin penyakit yang lebih parah lagi. Seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke. Itu semua faktor risikonya adalah si obesitas. Jadi itu penyebab healthcare di Amerika salah satunya mahal tuh karena obesitas tadi. Makanya di sana juga orang yang obesitas asuransinya lebih mahal ya, karena bakal bom waktu nunggu meledak. Kapan sih meledaknya kayak gitu orangnya kayak gitu. Jadi obesitas tuh itu kenapa dia bahaya. Gimana sih cara kita mengurangi, dan juga kalau bagi teman-teman yang merasa overweight, yang berlebihan, gimana sih cara mau ngurangin ya seperti itu. Tingkatkan pembakaran. Nah, tingkatkan pembakaran itu dengan apa? Olahraga. Jadi simpelnya sih teori kasarnya seperti itu. Olahraganya yang seperti apa ya? Pasti kita sarankan pertama kardio. Kardio itu adalah berdasarkan heart rate ya. Jadi heart rate kita setiap orang tuh memiliki target heart rate yang berbeda-beda. Mungkin saya kasih tahu simpel ya. Setiap orang tuh memiliki maksimal heart rate. Cara mudahnya 220 dikurangi usia. Jadi kalau usia saya 20 misalnya, maka maksimal heart rate saya adalah 200. Dan kita akan bilang kardio ketika dia mencapai 70% dari maksimum heart rate tersebut. Jadi kalau 70% dari 200 itu sekitar 140. Nah, jadi heart rate kita, olahraga kita, target kita adalah 140 heart rate. Makanya olahragawan pakai smartwatch ya. Iya, smartwatch. Untuk mengukur heart rate kita itu berapa, supaya olahraganya itu efektif. Jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu 2 jam, nggak perlu 3 jam. Cukup direkomendasikan 45 sampai 1 jam. Tapi dengan heart rate-nya yang terkontrol tadi, olahraga. Cukup setiap hari kah? Enggak, cukup 3 kali seminggu aja sudah cukup. Seperti itu. Berarti nggak mesti setiap hari, Dok? Nggak mesti setiap hari. Kita kan jujur sibuk, ada kesibukan kita masing-masing. Jadi dengan 45 menit sampai 1 jam setiap 3 hari dalam seminggu itu, kurasa setiap orang pasti ada waktu. Kayak gitu. Yang penting ada niat dan kemauan. Dan kalorinya mulai diatur untuk ini yang masuknya tadi. Pasti berat badan akan berkurang. Dan tadi jangan ambil jalan pintas ya. Jalan pintas itu apa? Tablet-tablet. Iya. Obat diet itu sebenarnya curang. Kenapa? Karena dia menilai kita itu dari berat badan kan. Padahal kita tahu di iklannya banyak kan 70% tubuh kita adalah air. Jadi kalau kita mau kurang berat badan apa? Buang air. Makanya ada obat diet itu salah satunya mengandung diuretik, sehingga ketika kita makan dia akan buang air kecil terus. Pasti berat badan kita berkurang. Ya namanya kita air semua kok tubuh kita. Nah, namun setelah kita stop, kita nggak lagi buang air kecil, berat badannya akan kembali lagi, rebound lagi ke atas. Jadi itu adalah curangnya si obat-obat diet yang menggunakan berat badan tadi. Jadi yang benarnya adalah olahraga dan atur intake kita. Kejarlah cara normal, supaya apa? Supaya hasilnya bertahan lama. Makanya ada teman-teman, wah kurus, besoknya udah sampai 2 bulan gemuk lagi. Pasti gemuk lagi, Dok. Kenapa? Obat diet. Iya, benar. Dan kebetulan saya sendiri ya obesitas, saya dulu termasuk obesitas 2 ya, berat saya 120. Iya, 120 kilo. Mungkin kalau emang itu ada foto saya dulu, muka besar, badan besar ya. Tapi teman-teman bilang nggak mungkin kurus, ternyata saya kurus. Bentar lagi gemuk, kayak gini, nggak gemuk-gemuk sampai sekarang. Kenapa? Karena kita ambil jalan yang berat tadi. Kurangi makan sama olahraga. Jadi sampai ke depan nggak kecil kemungkinan untuk kembali lagi. Kenapa? Karena sudah terbentuk pola hidup yang sehat, kebiasaan yang sehat, dan juga tadi nggak ngambil jalan instan. Iya. Berarti dokter dulu dari 120 ya. Iya. Sekarang berapa berat badan dokter? Sekarang berat saya sih kalau mau diangkain, coba tebak dulu ya, berapa berat saya? 70. Nah, kan salah. Saya 92. Besar kan? Kenapa? Besar. Karena otot. Jadi ketika orang sudah kurus, mereka body lifting, weightlifting, membesarkan otot itu lebih berat daripada lemak. Jadi ketika ototnya jadi, berat badannya bertambah, tapi nggak kelihatan kan kayak gemuk orang 90 kilo ya, nggak kelihatan. Kenapa? Karena otot tadi. Jadi memang sekarang saya sih nggak berpatokan lagi dengan berat badan, tapi saya berpatokan dengan otot, kan? Iya, jadi kita berpatokan dengan fat persentase dari lemak dalam tubuh kayak gitu. Jadi nanti pada orang yang sudah ototnya gede, enaknya lagi satu kalau ototnya gede. Kalori kita makin besar, jadi makannya bisa lebih banyak lagi tanpa mikirin mau berat badan mau gemuk kayak gitu. Jadi itu enaknya. Jadi kalau memang saya sarankan sudah kurus, weightlifting,
kita angkat beban sehingga ototnya jadi, sehingga makannya bisa banyak tapi nggak perlu mikir kalau bakal gemuk. Nah itu curangnya itu enaknya itu di situ ya. Emang kebanyakan kalau orang yang berotot, yang olahragawan itu pasti makannya banyak gitu. Bener, karena Nasi bungkus bisa 2. iya bener, itulah coach kita ya di sini makannya banyak tapi nggak ada yang perutnya gede kan. Iya, karena dia sudah jadi makanan tadi akan dijadikan untuk otot, bukan untuk lemaknya. Bukan lagi ke perut dok, jadi Iya, buncit. jadinya dia ke ototnya semua. Makanya dari kalau mau kurus dan mau ini makan banyak, olahraga jawabannya. Seperti itu. Jadi di sini kita masuk ke gym Recons, di mana kita di Recons ini juga terintegrasi dengan proses olahraganya tadi. Ini kita di sini konsepnya private ya. Jadi ketika latihan itu hanya berdua, personal trainer disertai juga dengan kliennya langsung. Di sini salah satu klien kita, Kak Diki namanya. Kak Diki ini dalam proses fat loss. Beliau dulu sempat gemuk, sekarang sudah mengalami sudah pengurangan ya, Kak Diki ya. Sudah berkurang, alhamdulillah berkurang. Jadi salah satu latihan yang akan kita kejar untuk proses fat loss itu tadi adalah cardio, di mana kita memiliki target heart rate yang harus dicapai. Untuk mengejar heart rate tersebut, maka harus olahraganya yang lumayan intens. Jadi di sini adalah burpee ya nama gerakannya ya coach ya. Jadi burpee ini tujuan biasa kita pakai juga untuk gerakan-gerakan high intensity ya namanya ya. Gerakan intensitas tinggi supaya apa? Supaya heart rate-nya cepat naik, mencapai target sehingga pembakaran lemaknya tadi akan lebih maksimal lagi seperti itu. Jadi tadi gerakannya ada terdiri dari berbagai gerakan ya coach ya. Apa aja gerakannya tadi coach? Nah, ada burpee, terus ada plank. Plank ya. Oke, ini ada gerakan plank yang fokus untuk memperkuat core muscle ya atau otot perut di sini. Nah, kita lihat di sini klien juga di sini diarahkan. Jadi enaknya klien di sini nggak perlu pusing mau latihan apa aku hari ini, coachnya yang mikirin. Dan tadi olahraga nggak akal maksimal kalau gerakannya salah. Lihat nih, ini plank ini simple ya kalau dilihat, tapi sebenarnya berat. Kemudian kalaupun gerakannya salah, dia nggak akan fokus ke core, dia akan fokusnya ke shoulder, malah salah, jadi salah tujuan kita olahraganya. Nah, dan yang mengetahui gerakan itu salah atau tidak ya personal trainernya. Jadi personal trainernya akan melihat, dia akan menilai, dan kalau memang ada yang kurang diperbaikin, seperti itu. Nah, nanti latihan-latihan apa yang akan dilakukan akan diserahkan oleh personal trainernya, seperti itu. Itulah contoh latihan fat loss yang bisa dilakukan di rumah untuk proses fat loss tadi. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.